Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabdamu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Pada suatu hari, Yesus bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes turun dari gunung, lalu kembali pada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak mengurumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bergertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus bersabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, Ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah
dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, iman dan doa merupakan dua hal yang saling berhubungan. Iman tidak dapat tumbuh tanpa doa. Orang yang jarang berdoa sulit mengharapkan imannya tumbuh, apalagi bisa mengusir roh jahat yang memang memiliki kekuatan. Kekuatan roh jahat hanya bisa dikalahkan dan dilumpuhkan oleh orang-orang tertentu yang teguh dan kuat imannya. Sebaliknya, orang yang berdoa secara teratur dan dengan penuh kesungguhan secara perlahan-lahan akan membuat iman mereka tumbuh, kuat, dan berkembang. Dan orang-orang yang sering mendekatkan dirinya dengan Tuhan melalui doa yang teratur akan semakin dicintai dan dikenal oleh Tuhan. Sebab kalau seseorang sudah sangat dicintai dan dikenal oleh Allah dengan baik, maka apapun yang mereka minta pasti akan dikabulkan oleh Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus tidak hanya mengecam para murid dan orang banyak itu sebagai angkatan yang kurang percaya. Yesus juga menunjukkan kelemahan para muridnya, bahwa roh jahat yang tidak bisa mereka usir hanya bisa dilakukan dengan doa. Berdoa tidak hanya meminta dan memohon kepada Allah. Doa juga berarti sikap batin manusia yang menyadari bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa tanpa campur tangan Allah. Berdoa juga mau menunjukkan kekecilan dan ketidakberdayaan kita di hadapan Allah. Dan inilah kesalahan para murid, sehingga mereka tidak mampu mengusir roh jahat. Bisa jadi para murid tidak lagi mengandalkan Allah, tetapi mengandalkan diri mereka sendiri. Mereka berpikir bahwa Yesus telah memberikan kuasa kepada mereka. Tetapi mereka lupa kalau kuasa yang Yesus berikan itu hanya akan tetap tinggal dalam diri mereka jika mereka selalu hidup dalam doa. Saudara-saudariku yang terkasih, apakah selama ini kita sudah berusaha berdoa terus-menerus sehingga iman kita tumbuh, kuat, dan berkembang dengan baik dan sehat? Selamat bermenung. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengecam sikap umat Kristiani yang terkadang kurang percaya dan kurang mengimani Engkau. Kami mohon, tolonglah kami umat-Mu yang kurang percaya ini, sehingga iman kami boleh tumbuh dan berkembang lewat hidup doa yang teratur dan terencana. Doa ini kami mohonkan dalam nama-Mu yang kudus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami,
membuat dirimu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.